wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Desvianti Daulay. Saya dari kelas 11 akuntansi 4. Di sini saya akan mengulang kembali pembelajaran saya itu PKK. Teman-teman, ada yang tahu itu PKK apa? Nah, PKK itu pembangunan karakter dan kepemimpinan. Pembangunan adalah karakter building atau suatu proses usaha seseorang yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan membentuk tabiat watak, sifat kewajiban, akhlak, budi pekerti tim manusia atau masyarakat sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik. Sementara pengertian karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Nah, mengapa penting bagi siswa SMK untuk memiliki karakter yang baik dalam kehidupan sekolah dan karir mereka di masa depan? Siswa akan menjadi individu yang bertanggung jawab dan bisa menjadi pemimpin yang efektif di masa depan. Nah, cara atau contoh membangun karakter yang baik. Yang pertama itu memberikan contoh yang baik. Yang kedua, menyelipkan pesan moral di setiap pembelajaran. Yang ketiga, bersikap jujur dan terbuka, dan sebagainya. Nah, beritahu siswa tentang nilai-nilai moral yang berikan contoh baik pada siswa. Nah, kepemimpinan itu terwujudnya nilai-nilai pembaharuan dalam organisasi diperlukan sebuah komitmen daripada pemimpinnya, sehingga para pemimpinnya senantiasa memiliki tingkat kepekaan terhadap perubahan. Kepemimpinan itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja untuk mencapai tujuan sasaran. Nah, Toha atau 1995 menyatakan kepemimpinan itu kegiatan mempengaruhi orang lain atau seni mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Nah, sedangkan Chapman atau 1984 itu menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif tergantung landasan yang kokoh sebagai seorang manajer. Seorang dapat menjadi manajer luar biasa tanpa menjadi pemimpin, tetapi seorang manajer tidak mungkin dapat menjadi pemimpin luar biasa tanpa menjadi seseorang manajer yang baik. Nah, Gibson 1992 menyatakan perspektif kepemimpinan itu adalah yang pertama, kepemimpinan tidak sama dengan manajemen. Yang kedua, kepemimpinan adalah konsep yang sangat rumit. Yang ketiga, sifat-sifat kepemimpinan dapat dikembangkan melalui pelatihan, pengamalan, dan analisis. Yang keempat, keefektifan kepemimpinan tergantung pada kecocokan antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Dan yang kelima, kepemimpinan berubah-ubah dalam berbagai lingkungan dan situasi. Nah, sedangkan Siogian 2008 menyatakan bahwa kepemimpinan inti dari manajemen karena kepemimpinan merupakan motor penggerak semua sumber-sumber daya, alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Nah, yang Terry 1960 itu menyatakan syarat-syarat seorang kepemimpinan, yaitu adalah yang pertama, kekuatan, yang kedua, keimbangan emosional, yang ketiga, pengetahuan tentang hubungan manusia, dan motivasi pribadi Yukim atau 1994:36 mengemukakan perilaku spesifik pemimpin itu adalah yang pertama, merencanakan dan mengordinasikan, yang kedua, memecahkan masalah, yang ketiga, menjelaskan peran dan saran, yang keempat, memberi informasi, yang kelima, memantau, yang keenam, memotivasi, yang ketujuh, berkonsultasi,
mendelegasikan dan memberikan dukungan. Yang ke-8, mengembangkan dan membimbing. Yang ke-9, mengelola konflik. Yang ke-10, membangun jaringan kerja. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan atas usaha yang dilakukan. Pemimpin di dalam melaksanakan tugasnya itu harus memiliki kemampuan khusus atau gaya kepemimpinan. Kredibilitas. Seorang pemimpin akan terlihat dari caranya memimpin dan gaya kepemimpinan yang mereka pakai. Teman-teman, apakah teman-teman tahu apa perbedaan manajer dan pemimpin? Nah, manajer yang baik sangat penting bagi organisasi. Namun, para manajer yang baik harus menjadi pemimpin yang baik, karena kualitas manajemen dan kepemimpinan yang berbeda merupakan kekuatan bagi organisasi tersebut. Perbedaan utama antara manajer dan pemimpin itu adalah manajer mengutamakan stabilitas, ketertiban, dan pemecahan masalah di struktur dan sistem organisasi yang ada. Sedangkan kepemimpinan itu adalah lebih menyelesaikan norma-norma yang usang, tidak produktif, dan tidak bertanggung jawab secara sosial dapat diganti guna memenuhi tantangan baru. Pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu disebut. Hal-hal yang harus dimiliki seorang pemimpin itu seperti memotivasikan diri, kemampuan berbicara di muka umum, pemahaman teknik atau alat kendali mutu, kemampuan memecahkan masalah dengan sistem, transfer pengetahuan kepada bawahan, memotivasi bawahan, mengenali karakteristik bawahan, keinginan mengetahui perkembangan, keinginan melakukan perubahan, sikap mental, citra diri. Nah, apa itu tugas kepemimpinan? Apa saja tugas kepemimpinannya? Yaitu seperti mengantar atau mengarahkan, mengetahui, melapori atau merintis, memberi petunjuk, nasihat dan petua, memberi bimbingan, membina untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya, dan menggerakkan. Ciri-ciri pemimpin yang efektif itu seperti memiliki pengetahuan luas, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan analisis yang tinggi, memiliki antusiasme yang tinggi, objektif dalam memperlakukan bawahan, memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki kemampuan menyatakan pendapat, tidak cepat putus asa, berani mengambil keputusan, memiliki rasa percaya diri. Nah, ada modal atau gaya kepemimpinan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu otorier. Nah, otorier adalah gaya kepemimpin yang otoritatif, artinya sangat memaksa dan mendesak kekuasaannya kepada bawahannya. Nah, yang kedua, laissez-faire adalah pemimpin yang memberi kebebasan kepada bawahannya. Yang ketiga itu demokratis, yaitu pemimpin yang bersikap tengah antara memaksa kehendak dan memberi kelonggaran kepada bawahannya. Nah, yang keempat itu situasional, yaitu pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasinya, kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus moderat, serta pada situasi apa pemimpin harus memberi kebebasan kepada bawahan. Nah, ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis itu apa? Yaitu ada adil dan bijaksana, memiliki rasa tegang, suka bermusyawarah, menghargai pendapat bawahan, mau membimbing bawahan. Nah, ciri-ciri kepemimpinan situasional itu ada supel atau luas,
berwawasan luas, mempunyai tujuan yang jelas, bersifat terbuka, mudah menyesuaikan dengan lingkungan, mampu menggerakkan bawahannya. Nah, ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter yaitu ada selalu memerintah, tidak mau menerima saran dari bawahan tanpa musyawarah, hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok, memberi tugas mendadak, memaksa kehendak, setiap keputusan tidak dapat dibantah. Adapun yang terakhir itu ciri-ciri laissez-faire. Pemimpin bersikap pasif, semuanya target diberikan pada bawahan, tidak tegas, kurang memperhatikan kekurangan dan kelebihan bawahan, percaya kepada bawahannya. Kepemimpinan, proses mempengaruhi orang lain untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi yang relevan. Adapun ciri pemimpin yang efektif itu seperti mereka mampu memberikan arahan dan arti bagi orang yang mereka pimpin. Mereka mendorong tindakan dan resiko. Mereka memberikan harapan. Teori sifat atau trait tentang kepemimpinan usaha identifikasi karakter khusus yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu ada 3. Inteligensi itu pertimbangan, ketegasan, mengambil keputusan, pengetahuan, kefasihan. Yang kedua, kepribadian, kemampuan beradaptasi, kesiagaan, beraktivitas, integritas pribadi. Yang keempat, kemampuan, mampu bekerja sama, kepopuleran dan gengsi, mudah bergaul atau kemampuan interpersonal. Nah, adapun pendekatan perilaku dalam kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan atau job centered. Nah, yaitu untuk berfokus pada penyelesaian pekerjaan dan menerapkan supervisi yang ketat sehingga melakukan pekerjaan dengan menggunakan prosedur spesifik. Dan yang kedua itu kepemimpinan yang berfokus kepada karyawan atau employer atau centered, yaitu berfokus pada bawahannya yang melakukan tugas dan membudidayakan pendelegasian pengambilan keputusan dan membimbing pegawai memenuhi kebutuhan dengan cara membentuk lingkungan yang suportif. Pendekatan situasional itu apa? Nah, pendekatan situasional itu suatu pendekatan terhadap kepemimpinan di mana pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahan dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Nah, pendekatan ini masyarakat pemimpin untuk memiliki keterampilan yang diagnostik perilaku manusia. Nah, adapun isu-isu dan perspektif lain tentang kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan karismatik. Nah, pemimpin yang mewujudkan atmosfer motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri bawahannya. Nah, yang kedua kepemimpinan transisional. Kepemimpinan yang membantu bawahannya mengidentifikasi apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan menggunakan konsep patch goal. Nah, yang ketiga itu kepemimpinan. Kepemimpinan yang memotivasi para pengikutnya untuk bekerja mencapai sebuah tujuan, bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan jangka pendek, dan untuk mencapai prestasi dan aktualisasi diri. Nah, yang keempat itu pendekatan leader, member exchange atau pertukaran antara pemimpin dan anggota. Nah, itu seperti pendekatan yang mengenali tidak adanya konsisten perilaku pemimpin kepada bawahannya. Nah, yang kelima itu kepemimpinan multikultur. Nah, yaitu seperti 7 faktor yang berkaitan dengan keefektifan kepemimpinan. Yang pertama itu kemauan untuk
peka. Yang kedua, kepekaan sebenarnya. Yang ketiga, kepatuhan. Yang keempat, kepercayaan pada orang lain. Yang kelima, lebih memilih keuntungan keputusan kelompok. Yang keenam, perhatian terhadap hubungan interpersonal. Dan yang terakhir, hubungan yang kooperatif pada rekan. Nah, yang tadi itu isu-isu konsep dan perspektif. Yang kedua, kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan yang membantu bawahannya mengidentifikasi apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, yang ketiga itu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan yang memotivasi para pengikutnya untuk bekerja mencapai sebuah tujuan, bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan jangka pendek, dan untuk mencapai prestasi dan aktual diri. Yang keempat, pendekatan leader, member exchange, atau pertukaran antara pemimpin dan anggota. Pendekatan yang mengenali tidak adanya konsisten perilaku pemimpin kepada bawahannya. Nah, adapun cara memahami 5 gaya komunikasi pemimpin yang lazim digunakan. Contoh gaya komunikasi kepemimpinan yang lazim digunakan itu seperti gaya controlling. Nah, gaya controlling itu seperti gaya komunikasi kepemimpinan model ini mementingkan kendali atas organisasi atau perusahaan. Pemimpin dengan gaya komunikasi controlling akan membatasi dan cenderung mengatur perilaku. Nah, yang kedua itu gaya equalitarian, yaitu gaya komunikasi kepemimpinan. Jenis ini mengedepankan aspek kesamaan dalam komunikasi. Yang ketiga, gaya struktural. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memberikan informasi yang bertujuan untuk memantapkan perintah penugas, jadwal penugasan, dan struktur organisasi atau perusahaan. Nah, yang keempat, gaya dinamis, yaitu komunikasi kepemimpinan. Gaya dinamis ini artinya perilaku komunikasi akan bersikap lebih agresif dalam menyampaikan dan menangkap pesan. Yang kelima, gaya relocuting. Nah, itu dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memiliki sifat bersedia dalam menerima saran atau ide dari orang lain. Nah, adapun disiplin itu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan peraturan. Peduli sosial itu sikap dan tindakan yang ingin selalu memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkannya. Yang adapun lagi kreatif, itu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang dimiliki. Menghargai prestasi itu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat serta mengakui. Itu Adapun teori kepemimpinan itu ada 3. Nah, yang pertama itu teori genetis, yaitu pemimpin yang dilahirkan seseorang yang sudah memiliki bakat untuk memimpin. Yang kedua, teori sosial, yaitu pemimpin yang dibentuk seseorang yang didik sehingga mempunyai pengalaman untuk memimpin. Yang ketiga, teori ekologis, teori gabungan, di mana seseorang yang sudah mempunyai bakat dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman. Nah, sifat-sifat kepemimpinan itu seperti kemampuannya dalam kedudukannya sebagai pengawasan atau supervisory ability, kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, kecerdasan, kepercayaan diri, inisiatif. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pembelajaran saya kemarin, yaitu tentang kepemimpinan. Itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum.